kemudian kolbun itu kedudukannya sebagai komandan. Yang ketiga, perbedaan antara kolbun, fuadun dan sodun. Baru muqaddimah Pak kita. Pengertian kolbun, kemudian fungsi kolbun itu apa. Yang ketiga, perbedaan kolbun dengan fuadun dengan sodun. Sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu anwa'ul qulub. Macam-macam hati ini panjang Pak ya. Hati dalam Al-Quran itu dibagi menjadi dua, hati yang bersih dan hati yang kotor, hati yang hidup dan hati yang mati, hati yang sehat dan hati yang sakit, dua. Lah hati yang sehat itu ada 10 jenis. Hati yang sehat ada 10 jenis. Hati yang kotor, hati yang sakit ada 25 jenis. Ini butuh setahun untuk terangkan masing-masing dari hati itu. Butuh setahun ya. Bakal kok setahun setiap bulan satu kali mungkin nggak cukup Pak ya. Tapi intinya ternyata ilmu tentang hati itu panjang. Nah, hari ini sisa waktu ini saya akan nyampaikan sedikit tentang namanya al-qalbus salim. Salah satu hati yang baik, yang sehat namanya qalbun salim. Itu udah ma'ruf di kalangan kita, qalbun salim, yayasan qalbun salim, qalbun salim. Ya, ada manajemen qalbu, sekarang adanya manajemen qalbu, itu bahasa sekarang. Cuma kita membahasnya bukan dari sisi manajemennya, tapi dari sisi Al-Quran dan Sunnahnya. Ya, akan kita sebutkan Al-Quran dan Sunnah tentang hati ini dan tanda-tanda hati yang baik itu apa. Namanya Bapak qalbun salim. Namanya orang salim. Salim itu apa? Salim itu sehat, selamat. Salim itu bahasa Arab. Kalau bahasa Jawanya selamat ya, sama itu. Selamat itu dari salim, selamat, Islam. Jadi Islam, salim, selamat sama aja. Salamah itu adalah perempuan, selamat Jawa, salim Arab. Itu sama artinya selamat. Al-qalbus salim, kalau qalbun salim itu ada dalam surat Asy-Syu'ara. Surat ya para penyair ya. Untuk tidak mengatakan pemusik, penyair ya. Penyair 20 surat ke-26 ayatnya mudah dihafal Pak, 88. Itu saya nggak pernah lupa ayat 88 ini ya. Jadi surat Syu'ara ayatnya 88 Pak. Bapak mesti paham juga ya, nomor 88 ayat 88. Jadi kalau mau lengkapnya 87 88. Terkenal sekali ayat ini Pak. Yauma la yanfa'u malun wala banun ya, 87 ya. Hari itu tidak ada manfaatnya harta dan anak. Harta itu sudah kita kenal ya, harta, uang banyak. Banun itu anak atau pengikut. Oh ya, sekarang pengikut. Hampir Pak, dalam Al-Quran itu disebutkan anak harta. Termasuk Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada manfaat bagi Abu Lahab harta dan yang dia usahakan. Maksudnya anak. Karena Abu Lahab itu punya harta banyak, punya anak banyak. Sekarang anak itu diterjemahkan dengan pengikut. Punya harta banyak, pengikut banyak. Nah, mereka musim pemilu itu bagi siapa yang milih itu kan paling banyak. Alah itulah yang disebut dalam Al-Quran. Maka di sini disebutkan hari itu tidak ada manfaatnya harta dan pengikut, harta dan anak. Anak itu ada dua, anak kandung dan anak ideologis ya. Anak biologis dan anak ideologis. Nah, makanya anak di sini bisa diartikan anak ideologis pengikutnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa, ini 88-nya, illa man atallaha
biqal bin salim, kecuali yang datang kepada Allah atau Allah pakai H ya, yang datang kepada Allah biqal bin salim, dengan hati yang sehat, salim yang selamat. Nah, sedikit ya membahas tentang bahasa Arab dikit Pak ya, supaya kita dapat ilmu dikit tentang bahasa Arab. Salim dengan salim apa bedanya? Salim, kalau salim itu salaman, enggak. Salim pakai ya, salimun. Ya satu salim, salim. Kayak gini, alimun dengan alimun. Bapak kan bacanya alimun hakim, innahu wal alimul hakim. Ya-nya ada ya-nya, alim. Ada yang katakan alimun pakai fathah, alimun panjangannya seperti alamin, alamin, bukan alamin, bukan. Bedanya apa? Kalau ada hamzahnya salimun, salimun dengan salimun. Kalau salimun itu artinya dia selamat tapi sementara, selamat tapi sementara. Kalau salimun itu berarti selamat selamanya, tetap selamat, tetap selamat. Kalau salimun selamat sementara, bisa nantinya nggak selamat. Nah ini itu bedanya Pak ya. Ini bahasa Arab itu luar biasa. Padahal yang satu pakai fathah, yang satu pakai hamzah. Yang kita pakai apa? Salimun. Jadi kalau alimun, alimun pakai hamzah, pakai alif, alimun berarti orang yang berilmu, ilmunya masih ya masih nggak tetap. Kalau alimun itu sifatnya memang dia tuh tahu, Allah itu maha mengetahui, alimun. Tidak kita katakan Allah alimun, enggak. Allah itu alim pakai ya karena pengetahuannya tetap ya, artinya terus menerus Allah itu tahu, maha tahu. Nah ini ada doa, ini sebagai penutup mungkin doa yang mungkin pernah kita sampaikan atau belum, kurang tahu ya. Doa yang berhubungan dengan minta hati yang bersih. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusdi wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ada yang sudah hafal Pak? Bapak tadi sudah hafal Pak? Belum ya? Tadi bisa menjumlah ya? Ya. Tapi kalau menghafal belum ya? Ini panjang Pak, ini bagus isinya. Coba Pak kalau nggak hafal, cukup karena berhubungan dengan pelajaran kita tentang hati, cukup doa yang pertengahan tadi, Allahumma inna as'aluka qalban saliman. Udah. Ya Allah, saya memohon kepadamu hati yang selamat. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqa. Hati yang selamat dan lisan yang jujur. Itu satu kesatuan. Itu aja. Karena tadi panjang, kita cuplikan ya sesuai dengan pembahasan kita. Allahumma nas'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqa. Lah, qalbun salim ini mempunyai 5 ciri. Qalbun salim ini mempunyai 5 ciri. Karena waktunya sudah habis, 5 ciri ini kita sampaikan pada bulan depan dan mudah-mudahan ininya bisa. Ini karena bagi saya pribadi layar ini penting supaya bapak-bapak bisa melihat dan bisa lebih paham. Karena sistemnya saya menulis ya, menulis itu biar mengikutin. Kalau pakai gini kan kadang nggak tergambar, apalagi perbedaan hati fuad dengan seperti tadi kan, fuad sama apalagi tadi Pak sodrun ya. Ada berapa tadi bapak langsung bisa, ada berapa Pak tadi Pak? 144 terus 194 enggak, kolbon ada 132, kolbon ada 132 terus 18,
Fuad 18. Terus Sadron 44 jumlahnya 194. nah pokoknya masalah ngitung-ngitung bapak ya. Baik ya, itu baik kalau ditunjukkan di sini lebih bisa dicerna itu maksudnya ya. Itu yang maksudnya biar lebih mudah memahami. Hadirin rahimakumullah, itu saja dulu. Nanti insya Allah bulan depan berarti kita membahas apa 5 sifat qalbun salim. Tapi kalau kepingin ringkas qalbun salim, hati yang selamat. Nah, nanti akan sampai juga pada apa sih hati yang sakit. Nanti kapan kita bahas. Tapi insya Allah bulan depan seperti itu. Saya kira itu pada hadirin rahimakumullah pembahasan kita baru mukadimah di hati dan hati salim ya, yang belum kita bahas tentang 5 ciri hati yang selamat ya. Barakallahu fikum. Sudah syuruk? Sudah boleh sholat? Ya boleh. Berarti pertanyaannya setelah sholat syuruk insya Allah. Boleh ya? Boleh ya. Baik. Demikian hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita mempunyai hati yang salim. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan. Jangan lupa tadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dalam surat apa Pak? Ali Imran ayat 8. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu hadis Ummu Salamah. Udah 3 itu aja. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dan mudah-mudahan kita diberikan hati yang salim dan berhadapan dengan Allah, bertemu dengan Allah dengan hati yang salim. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Pada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.